Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Dan kita kembali lagi di atas sirkuit MotoGP Mandalika yang berlokasi di Kuta Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Di hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 kita akan melintas di atas sirkuit MotoGP Mandalika untuk sama-sama melihat bagaimana progres perkembangan yang ada di hari ini. Kita sudah berada di atas trek lurus yang panjangnya 700 meter dan ini masih melakukan pengerjaan untuk area verge dan area drainase horoton yang diprioritaskan agar tidak terjadinya genangan air di saat race dan di saat hujan lebat. Di depan kita sudah terlihat tunnel 1 yang hanya tinggal pengerjaan sisi kanan yang mana sudah berupa rakitan besi di lantai dasar maupun dinding retaining wall yang sebentar lagi akan dicor. Sebelum tikungan yang pertama, kita melihat penambahan box culvert yang ada di drainase sebelum tikungan yang pertama di sini untuk mengejar target tinggi level dari trek lurus di sini. Dan tikungan yang pertama di depan kita sudah terlihat mulai pengaspalan untuk service road sebelah kiri, mulai dari pojok kiri di tikungan yang pertama menuju sambungan sebelum tikungan yang kedua. Terlihat jelas hilir mudik truk tronton yang membawa bahan aspal dan juga sejumlah roller yang memadatkan merapikan pengaspalan trial yang berada di service road sebelah kiri. Kita melihat dari sisi sini untuk Bukit Pink yang sudah ditanami bougainville sudah terlihat menghijau lagi karena musim hujan. Terlihat sekali kualitas aspal yang berada di service road sebelah kiri. Ketebalan aspal hanya mencapai 6 cm. Dan sebelum pengaspalan, kita tahu lapisan dari service road sebelah kiri selain penggalian badan jalan yang sudah dipondasikan bawah dan pondasikan atas, serta pemadatan subbase setebal 22 cm, lalu dilapisi prime coat, lalu di aspal seperti ini, hasilnya sangat-sangat terlihat sempurna sekali. Dan sisi drainase sebelum tikungan yang kedua sudah dipadatkan opnam dan akan dilanjutkan untuk penimbunan untuk menyambungkan seluruh dari bagian dari trek sendiri. Sudah berbelok dari tikungan yang kedua, kita melihat sampai tikungan yang ketiga masih pengerjaan mulai untuk pondasi atas. Sedangkan di sisi kanan area service road dan penggalian untuk area drainase yang berada di kanan sebelah kanan service road sebelum tikungan yang keempat. Melewati tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima masih melakukan penggalian untuk area verge di sini dan untuk mempersiapkan area drainase horoton yang akan berfungsi seperti yang saya jelaskan setiap kalinya untuk menghindari atau mencegah terjadinya genangan air di saat banjir nanti. Sirkuit MotoGP Mandalika ini dibangun atas pengamatan kepada sirkuit-sirkuit yang ada di dunia yang sebelumnya agar terhindar terjadinya dari segala kekurangan. Dari tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7, sepertinya pengerjaan tidak ada dilakukan di hari ini. Namun saat saya menerbangkan kamera udara di sini sudah masuknya waktu istirahat sekitar jam 11.30, jadi para pekerja sedang melakukan isoma. Kita melewati tikungan yang ke-9 baru saja dan sekarang kita masih menuju ke tikungan yang ke-10 yang paling berdekatan dengan area pantai di sini.
Sebuah alat grader yang masih mencoba merapikan timbunan untuk area subbase di surface road sebelah kiri sebelum tikungan yang ke-10. Dan di tikungan 10 menuju tikungan yang ke-11 kita melihat di sisi kiri dari track lane sendiri masih beberapa alat berat yang sedang berkonsentrasi melakukan pengerjaan di area runoff yang ada di sisi kiri track lane. Sedangkan di area tikungan yang ke-11 untuk area reklamasi sendiri masih melakukan penimbunan untuk penyempurnaan dari tinggi atau dari level tanah di sini untuk mengejar sama tingginya dengan area track lane, karena di area sini akan dilalui surface road sebelah kiri dan area runoff juga. Kita berbelok kiri di tikungan yang ke-12. Kita melihat di sini pengerjaan untuk area surface road sebelah kanan yang masih melakukan pemadatan untuk penyempurnaan. Kalau kita perhatikan di area runoff yang ada di sisi kanan track lane di sini masih akan melakukan pemadatan dan perataan untuk lebih sempurna sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Sekarang kita berada di atas tikungan yang ke-13. Di sini opnam untuk area drainase sudah sepertinya tuntas, dan untuk area gravel di sebelah kanan masih melakukan mulai penimbunan untuk area runoff dan mengejar tinggi level dari tanah yang ada di sini. Kita berbelok kiri di tikungan yang ke-13. Kita melihat masih ada pengukuran untuk tinggi level yang ada di area runoff sendiri, dan sebuah grader yang sedang mencoba meratakan mengejar target ketinggian dari area surface road sebelah kiri dari tikungan yang ke-14. Sudah kita lewati tikungan yang ke-14 untuk penggalian. Di sini sebuah tunnel bagi pedestrian yang akan menyeberang dari sisi barat zona luar sirkuit menuju zona dalam sirkuit sudah terlihat dikeringkan dan fondasi bawah sudah terlihat di beton dan akan melanjutkan tahap pengerjaan berikutnya. Di tikungan yang ke-15 untuk pengerjaan surface road sebelah kiri sudah terlihat terpadatkan untuk fondasi bawah. Sedangkan di tikungan yang ke-16 untuk bagian track lane masih melakukan penyempurnaan dari hamparan subbase sebelum melakukan prime coat yang dilanjutkan untuk pengaspalan nantinya. Tikungan yang ke-16 terlihat sangat unik dan kita bisa prediksi berapa kecepatan yang akan digunakan oleh para pembalap di area sini. Dan inilah tikungan yang ke-17, masih belum ada penyempurnaan dari aspal runoff yang ada di kiri untuk masuk ke area pit. Kita kembali ke atas trek lurus. Terlihat di surface road sebelah kanan sudah melakukan trial pengaspalan untuk area surface road yang di sebelah kanan. Masih di trek lurus sepanjang 700 meter ini melakukan area penggalian fudge dan penggalian untuk drainase horoton yang terus dikejar pengerjaannya agar tuntas sehingga target untuk rampungnya sirkuit MotoGP Mandalika di pertengahan 2021 nanti bisa tercapai. Dan kita sudah kembali ke atas tunnel 1 yang berada di bawah trek lurus sepanjang 700 meter. Kita akan melihat ke sisi kiri sini bagaimana pemandangan dari
Persiapan untuk pengaspalan yang akan dilakukan baik untuk service road maupun untuk track lane yang akan dilaksanakan pada awal tahun nanti. Mesin Lintek yang berdiri tegak yang berkapasitas maksimal 240 ton per jam bisa menghasilkan aspal sudah terlihat siap untuk mengaspal track lane yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika. Kembali lagi ke pemandangan di titik tikungan yang pertama, masih melakukan pengaspalan untuk area service road sebelah kiri dan area runoff sudah disiapkan dan didatangkan timbunan-timbunan gravel yang akan menyelesaikan area runoff di sini. Pengaspalan di sirkuit MotoGP Mandalika hampir tidak sama dengan pengaspalan jalan raya biasa. Bahkan bisa dibilang untuk pengaspalan sirkuit lebih mewah dan lebih baik daripada pengaspalan runway airport atau bandara. Kita monitori pengaspalan yang ada di trek sini dari atas Bukit Pink yang sudah kembali berwarna hijau karena hujan dan bunga bougainville yang telah ditanam makin lebat dan berwarna hijau dedaunannya sehingga tidak begitu tampak warna pink atau warna merah jambunya. Pengaspalan untuk service road di seluruh bagian trek di sini akan diprioritaskan tuntasnya dahulu karena nanti untuk pengerjaan dari track lane sendiri akan dilakukan bersamaan dalam satu waktu untuk pengaspalan. Tidak boleh ada sambungan, tidak boleh putus-putus karena harus jadi dalam satu kali pengaspalan. Mungkin ini yang bisa saya bagikan di hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 ini. Jadi menurut teman-teman semua, bagaimanakah progres sirkuit MotoGP pada hari ini? Dari narasi maupun penyajian visual yang saya bagikan, apabila ada kekurangan, mohon maaf atas kekeliruan ini. Dan selamat beraktivitas, terima kasih telah menonton sampai akhir durasi. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.